Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanti Rafikaningsi, NPM 1903032021 dari jurusan Akuntansi Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro. Nah, di kesempatan kali ini saya akan sedikit memberikan penjelasan tentang cara menyusun laporan keuangan dalam akuntansi. Nah, berikut adalah langkah-langkah yang harus kita lakukan ketika kita ingin menyusun sebuah laporan keuangan di sebuah badan usaha ataupun perusahaan. Langkah yang pertama adalah mengumpulkan dan mencatat transaksi pada jurnal. Langkah pertama dalam membuat laporan keuangan adalah mencatat transaksi yang dilakukan oleh perusahaan di tahun berjalan pada jurnal. Semua transaksi yang berkaitan dengan aktivitas operasional perusahaan harus dicatat dalam jurnal dengan rinci. Nah, berikut ini adalah contoh pencatatan transaksi yang dilakukan di sebuah perusahaan dalam 1 bulan. Jadi setiap transaksi apapun yang berkaitan dengan aktivitas operasional perusahaan harus dicatat, baik untuk persediaan barang dagang, kemudian utang dagang, semua harus dicatat dengan rinci. Selanjutnya adalah memposting jurnal ke dalam buku besar. Setelah membuat jurnal, langkah kedua yaitu memposting jurnal ke dalam buku besar. Buku besar merupakan rincian dari setiap akun-akun yang ada. Tidak sulit untuk melakukan hal ini, hanya memindahkan transaksi yang sudah dicatat dalam jurnal ke akun yang sesuai dengan rinci. Nah, berikut ini adalah contoh dalam pencatatan ke dalam buku besar dari jurnal. Di sini ada akun beban sewa, beban iklan, dan beban gaji. Nah, misalnya dalam suatu perusahaan pada bulan September, misalnya pada tanggal 1 itu terjadi pembayaran beban sewa. Kemudian pada tanggal 20 terjadi juga transaksi beban sewa. Maka di tanggal 20 dan tanggal awal tadi itu dicatat ke dalam akun beban sewa. Seperti itu. Selanjutnya adalah menyusun neraca saldo. Langkah selanjutnya setelah membuat buku besar yaitu menyusun neraca saldo. Daftar rekening pada buku besar dikelompokkan ke dalam kelompok pasifa atau kelompok aktiva. Neraca saldo digunakan untuk mengecek keseimbangan debit dan kredit dari suatu rekening. Nah, jadi setelah memposting ke buku besar, maka akun-akunnya akan dipindahkan ke neraca saldo. Nah, dan harus debit dan kreditnya itu harus memiliki nilai yang sama. Jika tidak, maka perlu dikoreksi lagi, mungkin ada terjadi kesalahan di pencatatan ataupun di penulisan buku besarnya. Selanjutnya adalah mengumpulkan data untuk membuat jurnal penyesuaian. Dari beberapa transaksi mungkin ada yang belum tercatat atau transaksi terjadi di akhir saat tahap pembuatan laporan keuangan, dan masih ada yang tidak sesuai dengan keadaan di akhir periode, sehingga data tersebut dikumpulkan untuk membuat jurnal penyesuaian. Nah, berikut ini adalah contoh dalam penulisan jurnal penyesuaian. Kemudian adalah menyusun neraca lajur. Untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan, maka kita perlu menyusun neraca lajur atau disebut juga dengan kertas kerja yang dimulai dari data di neraca saldo dan disesuaikan dengan data yang diperoleh dari jurnal penyesuaian. Nah, pencatatan kita sebelumnya tadi kita tulis lagi di neraca lajur atau kertas kerja ini. Dari neraca saldo, kemudian ada jurnal penyesuaian, kemudian ada juga jurnal penyesuaian neraca saldo setelah jurnal penyesuaian. Jadi kertas kerja ini memudahkan kita untuk menulis laporan laba rugi. Nah, setelah kita menyusun atau
memberikan jumlah-jumlah dari sebelumnya. Ini akan memudahkan kita dalam penulisan laba rugi dan neracanya. Nah, selanjutnya adalah membuat laporan keuangan. Nah, laporan yang sudah disusun di neraca lajur tinggal ditulis lagi dengan rapi sesuai ketentuan atau standar laporan keuangan. Hal ini karena dalam neraca lajur sudah dipisahkan jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam neraca atau laporan laba rugi. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan sangat penting karena mencerminkan kinerja perusahaan dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, laporan laba rugi ini didapat dari kita tadi sebelumnya menulis kertas kerja. Di kolom terakhir itu kita dapat menulis laba rugi ataupun laporan neraca. Jadi laporan ini tinggal kita tulis ulang kembali yang sudah kita dapat di neraca lajur ataupun kertas kerja sebelumnya. Nah, cukup mudah bukan untuk membuat laporan keuangan? Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.